Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Makvira. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Dan aku juga doakan semoga kalian semua lulus tes CPNS, subscribers aku lolos tes CPNS dengan nilai memuaskan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membuat video yang sedikit berbeda dari video TWK sebelumnya, dimana aku selalu membahas tentang soal TWK penalaran maupun pengamalan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di video kali ini aku akan membuat video TWK yang itu tentang hasil dari bacaan gitu. Maksudnya hasil kalian membaca selama ini, dengar berita. Dengar berita dan pemahaman terhadap undang-undang. Oke, kenapa aku nggak bilang hafalan gitu ya, soal hafalan, because it's not, menurut aku kalian harus paham aja gitu, sering baca dan sering dengar berita untuk menaklukkan soal-soal seperti ini. Dan nanti aku ada tips ya buat kalian gimana sih caranya kita punya wawasan yang luas tentang soal-soal yang seperti ini. Jadi nonton sampai akhir. Oke, kemudian aku nggak pernah lupa mengingatkan teman-teman, perbanyak tryout ya, perbanyak tryout sebelum tes sebenarnya, karena itu akan sangat berguna. Kalian akan merasakannya nanti pada saat kalian tes SKD. Trust me, it works ya. Jadi aku selalu bilang tes tryout dulu sebelum tes SKD. Dan yang aku selalu rekomendasikan itu di Ayo CPNS teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mau join, daftar sekarang juga. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Gunakan kode Viracun supaya teman-teman dapat diskon ekstra. Oke, kita langsung aja ke materinya. Kita ke soal nomor 1 nih teman-teman. Jadi anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat dengan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia. Penyusunan, pembahasan, dan penetapan rancangan APBN ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran dilaksanakan. Oke, jadi misalkan APBN 2006 berarti disusun pada tahun 2005 kayak gitu. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR. Jadi diajukan Presiden dan dibahas DPR. Namun apabila DPR tidak menyetujui, jadi kalau DPR nggak setuju APBN yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah akan, dalam hal ini maksudnya Presiden dan eksekutif begitu teman-teman ya. Jadi kalau nggak setuju, pemerintah akan apa? Yang pertama, menjalankan APBN tahun lalu, kemudian membahas rancangan APBN bersama DPR lagi, dirembuk lagi gitu maksudnya. Kemudian bagian C meminta pertimbangan kepada DPD. Bagian D meninjau kembali dan memperbaikinya, kemudian dibahas kembali di DPR. Dan bagian E tetap menjalankannya apabila tidak disetujui dalam waktu 30 hari semenjak rancangan APBN tersebut bersama DPR. Oke teman-teman, kalau teman-teman nggak pernah baca tentang UUD, itu akan sulit untuk menjawab soal-soal seperti ini. Dan soal seperti itu banyak tahun ini keluar teman-teman ya. Oke, jadi aku nggak menyuruh kalian untuk menghafal, nope ya, nope. Aku adalah orang yang nggak suka menghafal contohnya. Jadi buat kalian yang punya tipe kayak aku sarankan teman-teman baca aja UUD-nya. Oke, maksudnya pasal-pasal gitu. Karena dalam pasal-pasal ini banyak dibahas tentang kasus-kasus seperti ini. At least kalau kalian udah baca setidaknya 1 atau 2 kali, 3 kali ulang-ulang baca UUD ini, kalau kalian nggak bisa hafal, ini tuh akan apa ya, tersimpan dalam short term memory kalian teman-teman. Jadi pada saat dia tersimpan di short term memory, kalian lihat lagi soal yang seperti ini, insya Allah tuh kalian ada gambaran lah istilahnya. Oke, jadi selain soal penalaran di tes SKD tahun 2021 ini, banyak yang soal-soal seperti ini. Dan ini menuntut pemahaman terhadap isi UUD gitu. Jadi pemahaman dipahami aja. Misalkan, oh kalau APBN ditolak, pemerintah mesti apa. Terus APBN itu dibahas pemerintah bersama siapa, DPR kah, MPR kah. Itu bisa kalian ketahui dengan baca teman-teman. Dan kebanyakan soal yang seperti ini keluar itu, ini tuh tentang topik-topik terkini ya.
topik-topik terkini. Jadi rajin-rajin nonton berita. Jadi apa yang saat ini dibahas, contohnya APBN ini kan banyak dibahas karena banyak di demo, terus tentang KPK, terus tentang pemberhentian presiden karena banyak ya yang demo-demo kayak gitu. Jadi teman-teman baca UUD terus lihat-lihat topik apa sih sekarang yang sering dibahas. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Jadi kalau misalkan DPR tidak menyetujui rancangan APBN ini, maka pemerintah akan menjalankan APBN tahun lalu. Ini dibahas di mana? Waduh, udah aku coret lagi. Gak apa-apa teman-teman. Jadi di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN pemerintah pusat, maka pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah bagian A, menjalankan APBN tahun lalu. Karena di sini pemerintah nggak boleh mengeluarkan APBN yang lebih tinggi daripada tahun lalu, teman-teman. Jadi dia bisa menjalankan APBN yang tahun lalu. Oke, bisa ya teman-teman? Kita ke soal berikutnya. Hasil pemeriksaan dari pelaksanaan APBN oleh BPK dilaporkan kepada. Nah, ini soal kayak gini lumayan banyak keluar teman-teman, dan APBN salah satunya juga yang sering keluar. Nah, jadi dilaporkan kepada siapa nih teman-teman? Dilaporkan kepada DPR. Kalau kalian sering nonton berita, sering baca, itu kalian akan tahu teman-teman, karena biasanya kan di berita itu apa-apa dilaporin sama DPR. Oke, jadi kalau kalian jarang nonton berita, mungkin kalian akan terdistract dengan choice bagian A, otoritas jasa keuangan, itu jelas bukan tugasnya itu. Kemudian Menteri Keuangan jelas bukan, karena dia dari eksekutif gitu ya, dia bukan untuk dilaporkan sesuatu yang seperti ini. Oke, jadi jawabannya adalah bagian E. Oke, kemudian yang ketiga, tahap penyiapan dan penyusunan RAPBN dibuat oleh, biasanya soalnya lebih panjang daripada ini sih teman-teman, ada pengantar-pengantarnya gitu, tapi untuk intinya sebenarnya biasanya langsung ke sini. Tahap penyiapannya dan penyusunan RAPBN itu dibuat oleh siapa? Nah, dibuat oleh teman-teman siapa? Pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat membuat, terus ini diajukan ke DPR. Kalau DPR setuju, lanjut. Kalau nggak setuju, kita kembali ke RAPBN tahun sebelumnya. Jadi pemahamannya yang aku maksud tuh kayak gitu. Jadi teman-teman nggak mesti hafal. Menurut aku, kalian tuh banyak baca aja. Terus lembaga-lembaga negara kalian baca tugasnya apa sih, mengerti alurnya gimana. Nah, jadi salah satu cara tanpa menghafal itu kita mengerti alurnya, jalan ceritanya gitu. Misalkan pembuatan RAPBN, oh itu dibuat oleh siapa sih, terus diajukan kepada siapa, disetujui oleh siapa, setelah disetujui gimana, itu kalian mengerti alurnya teman-teman. Insya Allah itu akan tahu deh kalau ada pertanyaan seperti ini. Oke, kita ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan tugas dan wewenang DPR terkait fungsi anggaran. Oke teman-teman, tugas dan wewenang DPR terkait fungsi anggaran. Jadi DPR itu mempunyai banyak tugas dan wewenang teman-teman ya. Dan ini khusus untuk fungsi anggaran. Aku sarankan kalau kalian mau lihat tugas dan wewenang DPR itu, kalian bisa lihat di websitenya DPR, dpr.go.id kalau nggak salah. Itu bukan cuma tugas dan wewenang DPR, tapi kayak banyak hal yang bisa kalian baca di sana. Jadi aku sarankan kalian baca-baca di sini teman-teman ya, websitenya DPR. Oke, kita lihat soalnya tentang fungsi anggarannya. Nomor 1, memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan pemerintah. Oke, ini masuk teman-teman ya, karena kita lihat di fungsi anggaran. Ini kata kuncinya. Kemudian menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Oke, ini juga masuk teman-teman ya, tentang anggaran. Kemudian yang ketiga, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Nah, ini teman-teman, ini ya tugas dan wewenang DPR, tapi ini bukan fungsi anggaran. Ini ke lebih ke rancangan undang-undang kalau nggak salah teman-teman ya. Tentang tugas dan wewenang DPR terkait rancangan undang-undang. Kalian bisa lihat di websitenya DPR. Kemudian memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Oke, ini juga masuk teman-teman ya. Kemudian yang kelima, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU APBN dan kebijakan pemerintah. Yes, di sini kalian mungkin bisa terkecoh nomor 5 ini emang ada APBN di sini teman-teman ya. Tapi ini
bukan secara khusus terkait fungsi anggaran, tapi lebih terkait kepada fungsi dan tugas dan wewenang terkait pengawasan. Oke? Nah, bisa dilihat ini nggak khusus ke APBN, tapi juga pengawasan DPR terhadap UU, APBN dan kebijakan pemerintah. Oke, kita keynote-nya di sini. Bisa teman-teman ya. Jadi meskipun misalkan teman-teman belum baca ataupun belum dengar, belum lihat, kalian bisa analisis dengan kata kunci kayak gini, teman-teman. Oke, jadi nomor 5 bukan, nomor 3 bukan, kita cari aja yang nggak ada nomor 5 dan nomor 3-nya. Ini bukan, ada nomor 3, ada nomor 3 dan 5, ada nomor 5, ada nomor 5, berarti bagian E. Oke, teman-teman, bisa ya? Kita ke soal berikutnya nih teman-teman. Berdasarkan pasal 7A UUD 1945, seorang presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat dan lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada siapa nih teman-teman. Oke, jadi alurnya usul pemberhentian presiden itu diusulkan oleh siapa teman-teman? Yes, diusulkan oleh DPR kepada MPR, tapi dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada siapa teman-teman? Inilah misterinya ya. Permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, tinggi banget ya kedudukannya ini. Jadi alurnya kayak gitu teman-teman. Kalau presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan hal-hal ini, pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat ataupun perbuatan tercela lain yang tidak lagi memenuhi syarat dia sebagai presiden atau wakil presiden gitu ya. Nah, itu DPR nih bisa mengusulkan untuk memberhentikan kepala negara ini kepada MPR. Tapi nggak sembarangan, harus mengajukan permintaan dulu kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi jawabannya adalah bagian B. Oke teman-teman, jadi saran aku sekali lagi, pahami alurnya supaya kalian nggak mesti menghafal setengah mati ya. Oke, berikutnya nih teman-teman, ini tentang tokoh-tokoh ya. Jadi aku sarankan juga buat teman-teman yang belum tes, banyak-banyak baca tentang tokoh-tokoh kemerdekaan ya, dan peran mereka dalam kemerdekaan itu. Oke? Nah, kita lihat tokoh yang mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah siapa nih? Kita kenal dulu sosoknya satu-satu ya. Kalau BM Diah nih teman-teman, siapakah itu BM Diah? Oke, jadi BM Diah ini adalah merupakan tokoh proklamasi juga teman-teman. Tapi dia perannya adalah menyelamatkan naskah asli proklamasi. Oke, menyelamatkan naskah asli yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Kemudian Ahmad Subarjo ini teman-teman. Kok ini dilingkari sih? Ini maksudnya udah dibahas. Ahmad Subarjo ini teman-teman, dia merupakan Menlu pertama nih, Menteri Luar Negeri pertama, dan tugasnya dalam kemerdekaan itu dia adalah menyebarluaskan berita kemerdekaan. Oke, menyebarluaskan berita kemerdekaan. Dan Hairul Soleh. Nah, ini Hairul Soleh juga dia ini adalah tokoh pemuda yang merencanakan penculikan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok, tahu kan? Merencanakan penculikan Soekarno Hatta. Nah, kemudian Sukarni, dia juga merupakan tokoh pemuda yang sama dengan ini, tapi bedanya Sukarni ini
di underline yang mengusulkan agar kepada yang pokoknya dia mengusulkan agar yang menandatangani proklamasi itu Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi jawabannya itu adalah Soekarni teman-teman ya, karena Sayuti Melik jelas bukan dia, perannya adalah pengetik naskah proklamasi. Oke, bisa teman-teman ya. Habis ini kalian udah tahu semua nih ketika kelima toko ini. Oke, jadi itu teman-teman tips aku buat kalian yang belum tes, banyak-banyak baca, banyak-banyak lihat berita. Selain soal penalaran, soal penalaran banyak banget juga yang keluar, tapi ini nggak kalah. Dan poinnya sama loh teman-teman, baik penalaran maupun yang hasil baca kayak gini, hasil lihat kayak gini, hasil dengar berita itu poinnya sama 5. Jadi teman-teman jangan meremehkan satu sama lain gitu. Teman-teman harus tahu semuanya. Oke teman-teman, itu soal-soal gambaran yang bisa aku berikan ke teman-teman untuk dipelajari lagi yang terkait dengan ini. Ingat ya tips-tips dari aku tadi. Oke, sampai ketemu di part selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram aku untuk kalian dapatkan cara-cara mengerjakan soal TIU dengan cepat. Aku sering buat reels di sana ya. Sampai ketemu di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.